Apalagi nyak gue. Wah, nyak gue kayak gini. Nih. Nyak gue, nyanyi Betawi gitu. Suka ngambek mulu ya. Wah kalau ngomong nyablak, agak pernah mau ngalah, mau menang sendiri. Bener nggak? Satu lagi nih orang Betawi. Kagak bisa ngeliat tetangga seneng. Ada orang Betawi tetangga saya, ya, giliran. Pencopetnya sedih. Masukin STNK mau BPKB dia di dompet. Gue dipanggil lagi. Dek, sini dek. Sabar deh, hidupnya emang gini. Itu moto saya, ambil aja dek. Dikasih moto lumayan. Tapi di kampung gitu nggak ada lampu merah. Lampu merah kan nggak ada. Jadi makanya orang kampung itu kalau ke lampu merah itu seneng banget. Gue itu ke lampu merah kan bukannya berarti malah nurunin motor. Cie, lampunya kedap-kedip. Dari merah ke hijau, seneng banget. Bikin pesta, bikin apa di karpet itu, bikin makan. Makan gelatika, makan update status. Tapi pulangnya enak. Diantain sama satpol PP. Disangka gembel coba. Aneh-aneh ya di kampung itu. Tapi kan gue ini tadi muka-muka kayak gini suka dianggap muka kriminal kan. Tadi gue ditanya sama satpam. Mas mau kemana? Stand up comedy, Thailand. Gak percaya. Gue diikutin sama satpam. Padahal gue ini kan bener stand up. Tapi gue ini sebelum stand up ke toilet dulu. Ke toilet, si masnya ngambek. Mas katanya mau nampil. Mas ini buktinya ke toilet. Mas ini mau maling ya? Gue jawab aja, iya mau maling kloset. Apa yang mau diambil coba di toilet? Cuma ke bank doang baik. Gue disambut sama satpam. Selamat siang mas, silakan masuk mas. Ada yang bisa dibantu padahal gue mau maling. Tapi walaupun gue di kampung gini, gue ini alhamdulillah punya HP. HP yang bagus, yang logonya Apple. Gue ini bangga, gue ini satu-satunya di kampung gitu yang punya itu HP. Ini pertama beli, nggak ngerti tuh cara makainya kayak gimana. Nanya keluarga kagak ada yang tahu kan. Sampai nanya ke kepala desa, wah ini mah nggak ngerti juga saya. Ya udah ntar saya rapatin di balai desa. Dirapatin tuh kayak gitu, nyari solusi. Sampai diumumin pakai tolak masjid. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ketua Tarang Karuna, ibu-ibu PKK, ketua DKM. Jangan lupa datang ke balai desa. Anyun ini baru beli handphone. Tapi nggak ngerti cara makainya. Mari kita cari solusi yang dilakukan secara musyawarah. Tapi ibu gue ini, di kampung itu terkenal selain itu karena apa? Banjir. Tapi kalau banjir itu ibu gue ini seneng banget. Soalnya apa? Masuk TV. Ini kan sebelumnya, tadi waktu sampai studio, gue tahu-tahu pengen BAB. Sayangnya gue orang kampung, nggak bisa fasilitas WC duduk. Akhirnya gue ke toilet, WC duduk, toilet, WC duduk. Nah toilet satu lagi, gue tanya sama petugas, Pak di dalam WC duduk? Iya mas WC duduk, suruh bangun Pak, saya mau BAB. Gue senang banget bisa ada di sini nih, ya. Di sini ternyata penontonnya wanitanya cantik-cantik. Lady Jack cantik-cantik. Wangi-wangi. Wangi karburator. Enggak cantik-cantik serius. Apalagi yang berjilbab gini nih. Masya Allah, aneh paling senang kalau ngeliat cewek-cewek yang berjilbab gini. Udah cantik-cantik, manis-manis. Masya Allah, kalau ngeliat yang manis-manis kayak gini, ingat sama mantan. Mantan gue tuh manis banget. Saking manisnya mantan gue, alhamdulillah sekarang diabetes. Ya, saking manisnya. Kalau gue lagi jalan sama mantan, itu pasti selalu aja ada yang godain. Misalnya gini, gue lagi jalan sama mantan, terus ada orang lagi nongkrong, tiba-tiba mantan gue digodain. Mbak, hati-hati mbak. Di depan banyak semut, nanti mbaknya dikerubutin semut loh. Terus mantan gue tanya, lo emangnya saya kenapa mas? Nggak apa-apa mbak, habis mbaknya manis banget sih. Enak. Ternyata nggak lama gue juga digodain. Masnya juga hati-hati mas. Di depan banyak semut, nanti masnya dikerubutin semut loh. Gue bilang makasih. Makasih mas, emang kenapa saya manis juga ya? Enggak mas, kalau mas dikerubutin semut azab ilahi gitu. Kurang ajar. Yang lain kek, sinema pintar gitu. Di sini ada jomblo nggak? Ngomong-ngomong soal jomblo, gue juga jomblo. Tapi gue bukan jomblo biasa. Gue jomblo akreditasi A. Dan gue tergabung dalam sebuah komunitas jomblo syariah. Serius.
Kalau dulu nih teman-teman ibu-ibu, ibu-ibu ngalamin nggak ya? Pernah nggak ngalamin ada yang namanya ikatan jomblo lucu dan imut? Keren ya, disingkat ijo lumut, mantep. Tapi kalau gua, ikatan jomblo tahan iman kuat goda. Disingkat ijo kuda gitu. Nggak enak. Gue pernah punya mantan dan mantan gue itu namanya Cika. Cika, gue putus sama Cika tuh karena masalah sepele. Sepele banget. Cika itu sering banget sama yang namanya ngambek. Ya, ngambek. Kalau orang Sunda bilang, Bandung bilang pundung. Tahu ada pundung nggak? Tahu pundung nggak? Pundung. Cika, kalau udah ngambek pasti nge-tweet pakai hashtag Cika pundung gitu. Cika itu syariah banget, saking syariahnya dia nggak pernah mau gue kasih bunga. Maunya sistem bagi hasil mudorobah. Gue orang Betawi dan orang bilang Betawi itu ketinggalan. Nah nih, yang kayak gini-gini kadang-kadang kalau ngomong suka tepat. Gue orang Betawi dan gue ketinggalan zaman. Tapi sebagai anak Betawi gue nggak mau terus-terusan dibilang ketinggalan zaman. Bener nggak? Nggak boleh anak Betawi ketinggalan zaman. Caranya gimana? Ya gue panggil zaman. Zaman sini tungguin gua. Bener. Akhirnya pas udah deket, gue ditabuk sama Zaman. Kelopak kurang ajar sama orang tua. Kan gue bapak lu Nur Zaman. Gak tau yang gue panggil bapak gue Nur Zaman. Bapak gue tuh Nur Zaman emang galak banget ya. Dia itu terkenal sebagai mantan jawara. Tahu jawara nggak? Jagoan kampung bu. Cuma dia udah terkenal di mana-mana. Dia kalau di Bekasi terkenal. Dia itu saking premannya ya. Dia itu banyak. Tatonya sebadan-badan. Rame banget kayak tembok TK. Tatonya serem-serem bu. Itu di kaki. Itu ada tato gambar kepala naga. Serem. Di tangan ada tato gambar kepala harimau. Yang paling parah adanya di dada. Itu tato gambar kepala sekolah. Mana lagi ngajar lagi sekolahnya. Kepala sekolah. Apalagi nyak gue. Wah nyak gue kayak gini. Nih. Nyak gue, nyanyi Betawi gitu. Suka ngambek mulu ya. Wah kalau ngomong nyablak, agak pernah mau ngalah, mau menang sendiri. Bener gak? Satu lagi nih orang Betawi. Agak bisa ngeliat tetangga seneng. Ada orang Betawi tetangga saya, ya. Giliran tetangganya beli TV, dia yang uring-uringan. Tetangganya beli kulkas, dia yang sakit. Tetangga beli motor, dia stroke. Giliran tetangganya ada yang stroke, dia beli motor. Selamat malam, nama gue Anto. Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya gue mau cerita dikit ya. Gue lagi kesel sama tukang daging depan rumah gue. Lagi tidur siang enak-enak, dia teriak-teriak. Daging, 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 daging. Gue kesel, gue buka pintu. Woi tukang daging, punya otak gak lu? Gak ada bang, daging semua katanya. Nyolot tukang daging ya. Dan kenalin ya, nama gue Aldes. Kantor gue di Tanjung Priuk. Bukan punya kantor sih. Kerja di Tanjung Priuk itu gak enak. Karena jadi bahan bully sama teman-teman gue gitu. Apalagi teman-teman gue yang kerja di Sudirman. Mereka tuh ngebully gue gitu. Dia bilang, Priuk tuh jauh, panas, matahari ada 8 gitu. Katanya telur kalau mau matang di Priuk kagak usah digoreng. Geletakinnya di atas aspal. 5 menit jadi telur dadar. Ya, terus ada yang bilang lagi, Priuk itu jauh katanya. Kalau ke Priuk mah gak usah pakai peta. Dari Jakarta lurus terus. Ntar kalau udah bawa solar berarti Priuk. Ya. Cuma gini ya, gue tuh agak prihatin gitu sama infrastruktur jalanan di Priuk. Jadi Priuk itu jalanannya banyak yang rusak, terus habis itu geradakan, lobang-lobang gitu. Tapi menurut gue hal ini menjadi keuntungan bagi orang-orang Priuk. Kenapa? Karena mereka bebas dari suster ngesot. Suster ngesot lebih milih untuk gentayangan di Jakarta men, daripada di Priuk. Jakarta jalanan masih halus, ya nggak? Ngesot juga dia enak. Ya nggak? Set. Kadang-kadang di tikungan ngedrift. Keluar api-api. Coba dia di Priuk, ya nggak? Sekali ngesot korengan.
Kan kasihan dia, nggak bisa pakai celana gemes. Nggak bisa jadi cabe-cabean dah katanya. Dan terus gue ini dari Bekasi ya.